Pemirsa, di wilayah Kabupaten Jombang ini ternyata masih banyak peninggalan dari Belanda yang dapat kita jumpai. Salah satunya yang akan kita bahas hari ini bersama dengan sahabat saya, Mas Faisal. Beliau adalah penelusur sejarah Jombang sekaligus penulis buku. Salah satu bukunya yang terkenal adalah Jejak Hizbullah di Jombang, yang kapan-kapan juga akan kita bahas. Hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai salah satu peninggalan Belanda, yaitu gardu listrik, yang mungkin sekarang sudah berubah fungsi menjadi penanda imsak dan juga berbuka puasa ketika Ramadan tiba. Bagaimana penelusuran ini? Ikuti terus. Ya Mas Faisal, sebenarnya ini bangunan apa sih? Ya, jadi bangunan ini untuk yang bagian atas itu adalah menara sirenenya. Kalau orang Jombang lebih akrab dengan istilah suling tadi. Kemudian bangunan bawahnya itu adalah gardu listrik sebenarnya. Jadi dia difungsikan untuk menerima aliran listrik dari PLTA Mendalan di daerah Kasembon, ya, Malang, yang dialirkan masuk ke Jombang. Nah, itu dialirkan melalui kabel yang kemudian diterima oleh gardu listrik ini. Untuk menghemat dan untuk jangkauannya biar lebih luas, maka menara sirenenya ini diletakkan di atas bangunan gardu listriknya. Sedangkan bangunan yang lain ada salah satunya yang kita kenal sekarang warga Jombang itu Gang Suling, namanya itu hanya menaranya saja, jadi menara suling tanpa ada bangunan gardu listriknya. Iya, jadi untuk bangunan seperti ini yang menara saja, menara sirene tanpa gardu listrik hanya satu, yaitu di utaranya Makam Sawan. Itu mungkin masuk wilayah Desa Jombang ya, karena utara jalan Buya Hamka kalau sekarang. Warga Jombang mengenalnya Gang Suling. Itu bangunan yang menara sirene hanya satu itu. Sedangkan yang gardu listrik yang ada menara sirenenya juga hanya satu di pojokan alun-alun sebelah selatan timur dekatnya Pendopo Kabupaten. Kalau yang bangunan gardu listriknya selain di sini ada di perempatan Kebonrojo, utaranya kantor Telkom Jombang, kemudian ada di sebelah pojoknya Kelenteng, arah Jagalan itu ya. Itu sebelah arah masuk ke Desa Pulo itu ada bangunan juga di situ. Jadi ada 1, 2, 3, yang terakhir itu di Mojagung. Ada di dulunya, karena sekarang sudah nggak ada bangunannya. Jadi dulunya posisinya itu di sebelah selatannya Masjid Kauman, atau di pojok barat RTH sekarang. Tapi sekitar 10 tahun yang lalu bangunannya terpaksa dihancurkan karena untuk akses jalan masuk ke arah utara, masuk ke wilayah Kauman, Mojagung. Iya, jadi ini dibangun oleh Belanda sekitar tahun
1939, yaitu bersamaan dengan masuknya aliran listrik hasil dari PLTA Mendalan dan di daerah Kasembon. Di sana ada 2 PLTA, pembangkit listrik tenaga air, karena di sana wilayah pegunungan ya, ada waduknya. Nah, itu menghasilkan aliran listrik yang dialirkan salah satunya ke wilayah Jombang. Nah, bangunan ini fungsinya adalah sebagai menerima aliran listrik yang sana yang nanti akan dibagi. Makanya kita bisa lihat di keempat sudutnya itu ada semacam pengait yang dilengkapi dengan isolator. Nah, itu untuk membagi aliran listrik yang besar ya dari atas, dari arah PLTA Mendalan, kemudian dibagi ke gardu-gardu listrik yang lebih kecil, kemudian untuk disalurkan ke rumah-rumah atau instansi pemerintah di zaman Belanda. Jadi ini yang membangun Belanda sekitar tahun 38 atau 39. Kemudian tahun 42, 4 tahun kemudian, karena Belanda kalah perang dengan Jepang, dimanfaatkan oleh Jepang untuk sirene yang sulingnya tadi ya, sulingnya itu sirene untuk sebagai peringatan serangan udara dalam perang Pasifik. Nah, setelah Indonesia merdeka, sekarang kita karena listriknya sudah tidak memakai gardu ini, maka tinggal sirenenya aja yang berfungsi. Lah terus bagaimana ini kok akhirnya ada sulingnya, dan apa ini sulingnya ini masih berfungsi nih Mas? Ya, jadi alhamdulillah juga ya, walaupun ini bangunan sudah puluhan tahun usianya, kalau kita hitung ambil saja dibangun tahun 38, paling tidak sampai sekarang sudah 82 tahun ya, sekitar 82 tahun, dan alhamdulillah masih berfungsi untuk sirenenya. Iya, tapi untuk gardu listriknya sudah tidak difungsikan karena PLN sudah menemukan teknologi yang lebih murah, lebih handal, yaitu berupa trafo yang ada di tiang-tiang listrik itu. Jadi untuk sekarang yang difungsikan, dan dia sudah bergeser lagi ya, fungsinya bukan lagi sirene untuk memperingatkan ada serangan udara atau dari pesawat-pesawat tempur musuh, tapi sekarang difungsikan untuk sebagai penanda di bulan puasa, yaitu waktu imsak dan adzan maghrib. Jadi sudah berubah fungsi. Kalau dulu sirenenya ini sebagai penanda ketika ada serangan udara, ya Mas ya? Iya. Ketika ada serangan udara. Namun sekarang karena sudah tidak ada perang lagi, difungsikan menjadi penanda ketika imsak dan juga ketika berbuka puasa. Nah, sekarang begini Mas, sebagai penelusur sejarah, ini kan kalau dibiarkan seperti ini kan juga eman, sayang. Harapan Mas Faisal sendiri untuk pemerintah daerah ini seperti apa? Iya Mas Edi. Jadi saya selaku generasi muda atau generasi penerus yang kebetulan mempunyai minat untuk menelusuri sejarah perjuangan Jombang, berharap agar bangunan-bangunan khususnya yang mempunyai keterkaitan atau keterikatan sejarah perjuangan, dan kebetulan juga ini kan sudah layak untuk dimasukkan sebagai benda cagar budaya. Jadi bangunan bersejarah ini mohon pemerintah Kabupaten Jombang bisa melestarikan atau menjaganya ya, minimal dari aksi-aksi vandalisme seperti ini. Kita lihat ada tulisan-tulisan, kemudian ada tempelan-tempelan pamflet-pamflet iklan ya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi semoga pemerintah Kabupaten Jombang mempunyai kepedulian untuk tetap melestarikannya atau merawatnya, dan kita juga sebagai warga Jombang harus punya kepedulian juga. Kalau tidak bisa ikut merawat, mohonlah jangan ikut malah merusaknya, yaitu oleh pemerintah sudah dicat gitu ya, ternyata malah ditulis-tulisi, dioret-oret, kemudian ditempel-tempeli. Jadi saya berharap Pemkab Jombang bisa memasukkan ini sebagai salah satu benda cagar budaya atau bangunan bersejarah yang bisa seperti yang lainnya. Di samping ini kan ada banyak, tidak hanya ini. Nah, ini saya ingin ini dimasukkan sebagai salah satunya. Itu harapan saya.
Demikian teman-teman penelusuran saya dengan Mas Faisal tentang salah satu sejarah Jombang, yaitu suling atau sirine yang juga merupakan peninggalan zaman Belanda dulu. Baik, ikuti terus penelusuran saya dengan Mas Faisal untuk sejarah peninggalan Belanda yang ada di Jombang lainnya, hanya di Jombang Channel. Terima kasih.